Bismillahirrahmanirrahim. Detikers, beberapa tahun yang lalu ada sebuah kisah yang beredar di media massa terkait dengan seorang wartawan yang datang terlambat ke bandara untuk melakukan peliputan terhadap satu penerbangan perdana. Saat pesawat yang akan dia tumpangi sudah terbang, maka wartawan itu merasa kecewa, duduk di bandara kemudian melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat duhur, dia kemudian tiba-tiba melihat ada begitu banyak orang berkumpul di depan televisi, melihat satu breaking news bahwa ada pesawat yang terjatuh. Saat dia melihat berita tersebut, dia bersyukur kepada Allah. Ternyata di balik keterlambatan dia datang ke bandara, di situ ada keselamatan. Oleh karena itu, kisah ini bisa saya gunakan untuk menjawab salah satu pertanyaan dari Detikers terkait dengan belajar dari takdir yang tak sesuai harapan. Gus, bagaimana kita bisa ikhlas terutama saat menghadapi takdir yang tidak sesuai harapan? Guru saya dulu mengajarkan agar hati kita selalu bersih kepada Allah saat harapan dan cita-cita yang kita inginkan itu tidak terrealisasi dalam takdir yang Allah berikan. Yang pertama kali adalah selalu berbaik sangka kepada Allah. Ada banyak kisah seperti wartawan tadi saat dia datang ke bandara dan menyaksikan pesawat yang ia tumpangi sudah terbang, boleh jadi yang ada di dalam benaknya dia akan kembali ke kantor dan mendapatkan omelan dari redaktur karena keterlambatan dia dalam penerbangan tersebut. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa penerbangan itu berujung pada kecelakaan yang menghilangkan nyawa semua penumpangnya, dia akan selalu tahu dan berbaik sangka kepada Allah. Ternyata di balik keterlambatan itu ada kebaikan yang Allah janjikan. Detikers sekalian, itulah yang seharusnya kita jadikan semangat di dalam menyikapi takdir apapun yang datang kepada kita. Kita harus selalu yakin bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Hanya saja kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kebaikan itu karena dorongan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, dulu banyak guru yang mengajarkan kepada saya bahwa hati manusia itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dia kuat untuk menghadapi apa yang kita pahami sebagai takdir buruk, dan dia juga lembut dalam merasakan apa yang disebutkan dengan takdir yang baik. Oleh karena itu, baik dan buruk janganlah kita nilai dengan ukuran manusia, tetapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat harapan dan cita-cita kita itu berbeda dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bagian kita, maka hati kita harus selalu berkata bahwa ini yang terbaik yang datang dari Allah. Allah ingin menunjukkan kepada saya bahwa kesuksesan itu tidak harus melalui titik A. Pada jalan yang berliku melalui B dan C, ada proses panjang yang saya nikmati. Di situ biasanya ada hikmah yang tersembunyi. Oleh karena itu, para pemirsa, yang kedua, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Hati ini tidak selamanya harus membantah, berontak dengan apa yang tidak bisa kita capai. Tapi hati juga harus selalu belajar untuk mensyukuri apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Yang terbaik bukan saja saat kita mencapai apa yang kita inginkan, tetapi yang terbaik itu saat kita bisa berdamai dengan takdir, melihat apa yang menjadi takdir kita sebagai karunia terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan mengajarkan kepada kita kerendahan hati untuk selalu melihat apa yang menjadi takdir kita sebagai karunia teragung pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.